Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pada hari ini kita akan melanjut materi tentang ukuran penyebaran data, yaitu simpangan baku dan variansi. Simpangan baku dan variansi ini ada dua data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, kita akan membahas simpangan baku dan variansi data tunggal, di mana rumusnya yaitu untuk simpangan baku S sama dengan akar sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Sedangkan untuk rumus variansinya yaitu S pangkat 2. Untuk menentukan simpangan baku dan variansi data tunggal, maka kita misalkan sebuah contoh, yaitu selepas lulus SMK, Anita mengembangkan cairan untuk mengurai sampah agar lebih cepat terurai. Produk ini kemudian dijual secara online dan ternyata cukup berhasil. Berikut adalah data penjualan produk tersebut dalam 6 bulan sejak pertama kali dipasarkan. Untuk bulannya ada bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Untuk banyak produknya yaitu 43, 42, 50, 56, 51, dan 46. Maka tentukan simpangan baku dan variansi dari data tersebut. Baik, untuk penyelesaian simpangan baku dan variansi data tunggal, pertama kita tentukan X bar, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI bagi N, dimana XI nya yaitu angka 43 plus 42 ditambah 50 ditambah 56 ditambah 51 ditambah 46 dibagi N nya adalah 6. Maka hasilnya 288 dibagi 6 sama dengan 48. Selanjutnya, sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar di pangkat 2 sama dengan XI-nya tetap sama, yaitu 43 dikurang X bar-nya 48. Jadi 43 dikurang 48 pangkat 2 ditambah XI yang kedua, X keduanya yaitu 42 dikurang X barnya 48 dipangkat 2 kan, ditambah 50 dikurang 48 pangkat 2 ditambah 56 dikurang 48 dipangkat 2 ditambah 51 dikurang 48 pangkat 2 ditambah 46 dikurang 48 pangkat 2. Hasilnya yaitu min 5 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Nah, hasilnya yaitu 25 ditambah 36 ditambah 4 ditambah 64 ditambah 9 ditambah 4, maka hasil terakhirnya yaitu 142. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku data tunggal, yang dimana akar sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, sigma NI sama dengan 1 XI dikurang X bar pangkat 2 kita telah menghasilkannya tadi, yaitu dia 142. Maka kita hasilkan akar 142 dibagi N-nya adalah 6, jadi dibagi 6, hasilnya sama dengan akar 23,67. Jadi simpangan baku data tunggal yaitu akar 23,67. Sedangkan untuk variansinya sama dengan X pangkat 2. Jadi S pangkat 2 itu simpangan hasil dari simpangan baku kita pangkat 2 kan. Jadi akar 23,67 di pangkat 2 hasilnya 23,67. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu simpangan baku dan variansi data kelompok. Untuk rumusnya yaitu simpangan baku S sama dengan akar sigma KI sama dengan 1 FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma KI sama dengan 1 FI. Untuk variansinya yaitu rumusnya
variansi sama dengan S pangkat 2. Nah, untuk menentukan hasil dari simpangan baku dan variansi data kelompok, maka kita misalkan sebuah contoh, yaitu terdapat 20 orang yang mengajukan pinjaman di koperasi simpan pinjam pada bulan ini. Berikut ini data banyaknya pinjaman dalam juta rupiah, tentukan simpangan baku dan variansi data tersebut. Untuk datanya yaitu banyak pinjaman kelas 1 yaitu 5 sampai 9 dengan frekuensi 6. Untuk kelas 2 banyak pinjaman 10 sampai 14 dengan frekuensi 8. Untuk kelas 3 banyak pinjaman 15 sampai 19 dengan frekuensi 3. Untuk kelas 4 banyak pinjaman 20 sampai 24 dengan frekuensi 2. Untuk kelas 5 yaitu banyak pinjaman 25 sampai 29 frekuensi 1. Untuk penyelesaiannya kita akan menyelesaikan yang pertama kita tentukan yaitu XI. XI-nya ini untuk menentukannya yaitu dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, batas atas dari kelas 1 yaitu 9, sedangkan batas bawahnya adalah 5. Jadi 5 ditambah 9 hasilnya 14, lalu dibagi 2 maka hasilnya 7. XI-nya adalah 7. Selanjutnya untuk kelas 2 yaitu 10 ditambah 14 hasilnya 24, dibagi 2 hasilnya 12. Untuk kelas 3 yaitu 15 ditambah 19 dibagi 2 hasilnya 17. Untuk kelas 4 20 ditambah 24 dibagi 2 hasilnya 22. Untuk kelas 5 25 ditambah 29 dibagi 2 hasilnya 27. Selanjutnya kita ke kolom keempat yaitu perkalian antara kolom XI dikali FI, yaitu untuk kelas pertama, kelas 1 yaitu 6 kali 7 hasilnya 42. Untuk kelas kedua yaitu 8 dikali 12 hasilnya 96. Untuk kelas ketiga 3 dikali 17 hasilnya 51. Untuk kelas 4 2 dikali 22 hasilnya 44. Untuk kelas 5 1 dikali 27 hasilnya 27. Nah, untuk sigma FI kita jumlahkan FI semua data frekuensi FI-nya kita jumlahkan sehingga hasilnya 20, menghasilkan 20. Untuk kelas XI kali FI kita tentukan sigmanya dengan cara kita jumlahkan dari data ke-1 sampai data ke-5, yaitu 42 ditambah 96 ditambah 51 ditambah 44 ditambah 27 hasilnya 260. Selanjutnya kita menentukan X bar, di mana rumus X bar yaitu sama dengan sigma K I sama dengan 1 XI dikali FI dibagi sigma K I sama dengan 1 FI. Nah, dari slide sebelumnya sigma K I sama dengan 1 XI dikali FI kita dapatkan hasilnya 260. Lalu untuk sigma K I sama dengan 1 FI hasilnya 20. Kemudian maka kita bagikan 260 dibagi 20 hasilnya 13. Selanjutnya kita beralih ke tabel selanjutnya, yaitu untuk banyak pinjaman FI, XI tetap pada nilai tersebut, yaitu nilainya sama seperti slide sebelumnya. Selanjutnya kita akan menentukan dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2, di mana XI-nya kita sudah dapatkan juga dari slide sebelumnya. Untuk X bar-nya juga kita telah dapatkan yaitu 13. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam kotak kolom dengan cara XI-nya yaitu 7 dikurang X bar-nya 13. Jadi 7 dikurang 13 hasilnya 6.
Lalu 6-nya dipangkat 2 kan. Karena di sini yang ditanyakan XI dikurang X bar pangkat 2. Jadi 6 dipangkat 2 hasilnya 36. Selanjutnya untuk kelas 2 yaitu 12 dikurang 13 hasilnya min 1. Nah, min 1 dipangkat 2 hasilnya positif 1. Selanjutnya yaitu kelas 3 yaitu 17 dikurang 13 hasilnya 4. Maka 4 dipangkat 2 hasilnya 16. Begitupun untuk kelas 4 dan kelas 5. Selanjutnya kita beralih ke kolom kelima yaitu FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, FI-nya adalah 6. XI dikurang X bar-nya, XI dikurang X bar pangkat 2 adalah 36. Maka kita kalikan FI dengan XI dikurang X bar pangkat 2. Jadi, untuk kelas pertama 6 dikali 36 hasilnya 216. Untuk kelas 2, 8 dikali 1 hasilnya 8. Untuk kelas 3, 3 dikali 16 hasilnya 48. Untuk di kelas 4, 2 dikali 81 hasilnya 162. Untuk di kelas 5, 1 dikali 196 hasilnya 196. Selanjutnya kita jumlahkan hasil dari FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dengan cara yaitu kelas 1 216 ditambah kelas 2 8 ditambah kelas 3 48 ditambah kelas 4 162 ditambah kelas 5 196. Jadi hasil dari sigma dari FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 hasilnya 630. Nah, karena kita sudah menemukan hasil dari sigma KI sama dengan 1, FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 adalah 630, dan sigma KI sama dengan 1, FI hasilnya 20, maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku data kelompok yang dimana rumusnya yaitu akar sigma KI sama dengan 1 FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma KI sama dengan 1 FI sama dengan akar 630 dibagi 20 hasilnya akar 31,5. Sedangkan untuk menentukan variansinya yaitu sama dengan S pangkat 2, maka hasil simpangan baku data kelompok kita pangkat 2 kan, yaitu S pangkat 2 sama dengan akar 31,5 dipangkat 2. Jadi sama dengan 31,5. Baik, itulah tadi pemaparan materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.